Dunia mengatakan bahwa hampir 1000 tahun kiblat peradaban umat di dunia ini tertuju pada umat Islam. Masya Allah. Dan itu terbukti. Kalau cara-cara pendidikan, cara mengarahkan, cara membimbing, cara coaching seperti ini, akan muncul anak-anak muda, remaja-remaja yang dahsyat. Rasulullah umurnya 40 tahun ketika menyampaikan wahyu di pertama kali, tapi begitu dekat dengan anak 10 tahun, begitu dekat dengan anak 13 tahun, begitu dekat dengan anak 19 tahun, begitu dekat. Masya Allah. Hadirin, ada namanya Usama bin Zaid. Usama itu 18 tahun, tapi sudah mendapatkan kepercayaan dari Rasulullah untuk memimpin sebuah perang yang di dalamnya itu ada Abu Bakar dan Umar. Usama bin Zaid. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang usianya 17 tahun. Ada Al-Arqam bin Abil Arqam yang usianya 16 tahun. Ya, Masya Allah. Dan ada Zaid yang usianya 15 tahun. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, yang baru 13 tahun, Zaid bin Thabit, penulis wahyu, 13 tahun tadi sudah mendapatkan kepercayaan dari Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah. Dan kalau kita lihat sejarah, Masya Allah hadirin, ini anak muda yang hebat, yang dahsyat. Jadi di dalam Islam tidak dikenal anak-anak muda, remaja yang kemudian tawuran, waktunya dibiarkan berfoya-foya, nggak jelas apa tujuan hidupnya. Tidak. Kenapa? Karena pemuda-pemuda Islam sudah dilatih oleh coachnya. Siapa coach pertama kalinya? Ayahnya. Makanya kita evaluasi sebagai ayah atau mungkin sebagai kakaknya, ya, untuk memanfaatkanlah waktu sisa usia yang Allah titipkan atas kita untuk berbuat lebih baik, melakukan pembinaan, coaching ini untuk anak cucu kita. Ibnu Sina hadirin, itu beliau wafat tahun 1037, tapi menghasilkan lebih dari 140 karya. Bahkan beliau disebut bapak kedokteran modern dunia. Apa yang dilakukan ayahnya ini, Ibnu Sina? Ternyata mengikuti gaya-gaya Ibrahim alaihissalam, mengikuti gaya Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa meskipun berada di Uzbekistan, tapi beliau seorang ayah sebagai coach, beliaulah yang mengajarkan Al-Quran kepada Ibnu Sina. Beliaulah yang mengajarkan bahasa Arab kepada Ibnu Sina. Padahal bahasanya bukan bahasa Arab di lingkungannya. Sebelum 10 tahun, ayah Ibnu Sina memanggil seorang guru tahfiz agar anaknya yang namanya Ibnu Sina itu bisa hafal Quran. Alhamdulillah, usia 10 tahun sudah selesai hafalannya 30 juz. Dan setelah itu hadirin, 16 tahun usianya sudah menjadi dokter terkenal. 20 tahun, antara 20-21 tahun sudah menjadi dokter yang menghasilkan banyak buku. Beliau bukan hanya ahli fikih, ahli tasawuf, ahli ilmu falak dan lain sebagainya, tapi beliau ahli fisika, ahli matematika, ahli aritmatika dan lain sebagainya. Masya Allah. Beliau yang menemukan teori penularan TBC, beliau memanfaatkan etanol dalam dunia kesehatan. Beliau yang mengatakan bahwa kebahagiaan hati bisa mempercepat kesembuhan. Masya Allah. Banyak teori-teori kemudian yang dimanfaatkan oleh orang-orang di dunia ini, apapun agamanya. Hadirin, ternyata orang-orang dahsyat semacam Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Ibnu Rus, Al-Farabi, Al-Ghazali dan sebagainya, itu adalah orang-orang, anak-anak yang sudah biasa mendapatkan coaching dari ayahnya, dari orang-orang dahsyat, dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Maka sebagai orang Islam, pengikut Ibrahim alaihissalam, umat Rasulullah Muhammad SAW, kita punya kewajiban hadirin untuk memberikan bimbingan seoptimal mungkin untuk anak-anak kita, remaja kita, pemuda kita, karena potensi mereka begitu luar biasa. Dan semoga kita diberikan kemampuan, panjang umur dan bimbingan, sehingga ke depan generasi Islam ini menjadi betul-betul rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin.